Halo, selamat datang. Kita semua tahu ya, hidup di zaman sekarang tuh rasanya penuh sama krisis. Mulai dari pusing soal keuangan, sampai bingung mana berita yang benar dan yang bohong. Nah, ternyata ada loh sebuah kerangka berpikir kuno yang menawarkan sesuatu yang disebut teknologi kesadaran. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih ini dan gimana cara kerjanya. Oke, sebelum kita ngomongin solusi, kita perlu jujur dulu sama diri sendiri. Kita perlu lihat, sebenarnya apa aja sih gejala krisis yang kita alami? Kita mulai dari beberapa angka yang, sayangnya, mungkin bakal terasa dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. 77,02 triliun rupiah. Coba deh direnungin angkanya. Ini bukan angka anggaran negara loh, ini adalah jumlah utang pinjaman online atau pinjol yang macet di Indonesia per akhir 2024. Angka yang luar biasa gede ini jadi bukti nyata betapa luasnya keputusasaan finansial di sekitar kita. Dan ini bukan cuma soal utang, datanya nunjukin hal yang lebih dalam. Menurut BPS, kelas menengah kita itu makin menyusut. Bayangin, cuma dalam 5 tahun ada hampir 9,5 juta orang yang jatuh kelas. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas, ini adalah cerita nyata jutaan keluarga yang kehilangan jaring pengaman ekonominya. Dan masalahnya nggak berhenti di soal uang kan? Kita tuh kayak kejebak dalam berbagai dilema. Ada yang ngerasain beban jadi generasi sandwich, harus menanggung orang tua sekaligus anak. Ada budaya kerja yang nge-push kita sampai ke titik burnout. Belum lagi epidemi kesepian di dunia yang katanya super terhubung. Dan kita hidup di era post-truth, di mana kebenaran itu jadi relatif dan kabur banget. Nah, sumber yang kita bedah kali ini berargumen kalau semua masalah tadi, pinjol, burnout, kesepian, itu semua cuma gejala. Gejala dari penyakit yang akarnya lebih dalam lagi. Ada sesuatu di dalam diri kita yang hilang arah. Pertanyaannya, apa sih yang hilang itu? Jadi, inilah diagnosis utamanya. Di zaman yang serba cemas ini, kita itu bukan cuma kehilangan uang, bukan cuma kehilangan stabilitas. Yang paling fundamental, kita telah kehilangan kompas batin kita. Alat navigasi paling penting buat menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Terus, solusinya apa dong? Apakah kita butuh aplikasi produktivitas baru? Atau ikut seminar life hack terbaru? Ternyata, bukan. Jawabannya justru datang dari sebuah kerangka yang usianya udah ratusan tahun, yang dirancang khusus untuk membangun kembali kompas yang hilang itu. Manifesto ini mencoba membingkai ulang ajaran-ajaran kuno dari Ahlul Bait atau keluarga Nabi sebagai sebuah kutip teknologi kesadaran. Sebuah sistem yang canggih banget buat menyelamatkan sisi kemanusiaan kita dengan cara menyatukan 3 hal, akal rasional, spiritualitas, dan keadilan. Oke, biar nggak terlalu abstrak, kita langsung masuk ke contoh praktisnya ya. Gimana sih cara kerja teknologi ini? Kita mulai dari cara menguasai pikiran kita sendiri di tengah badai informasi dan kekacauan digital zaman sekarang. Alat yang pertama adalah prinsip tabayun. Mungkin udah sering dengar istilah ini ya? Intinya, tabayun adalah sebuah disiplin untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi. Cek dan recheck dulu sebelum kita percaya atau apalagi ikut-ikutan menyebar sebuah informasi. Ini adalah senjata paling ampuh buat melawan hoax dan berita bohong. Dan kutipan dari Imam Ali ini benar-benar nusuk banget. Kenali kebenaran itu sendiri, maka engkau akan tahu siapa orang-orangnya. Ini ngajarin kita untuk menilai informasi dari isinya, dari substansinya, bukan dari siapa yang ngomong. Mau dia influencer terkenal, pejabat, atau siapapun, kalau informasinya salah, ya salah. Ini adalah penawar langsung buat budaya ikut-ikutan yang didasari popularitas. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Di paradigma modern, kebenaran itu divalidasi lewat apa? Viralitas, jumlah likes, otoritas influencer. Pokoknya heboh dulu, benar atau salah urusan belakangan. Responnya pun reaktif, emosional langsung share. Tapi lihat sisi satunya. Metode kuno ini ngajarin kita untuk nahan diri dulu, verifikasi dulu, dan tujuannya bukan cari sensasi, tapi benar-benar untuk menemukan kebenaran. Beda banget kan? Oke, kita pindah dari soal informasi ke contoh kedua. Sekarang kita lihat gimana kerangka ini menjawab masalah keputusasaan finansial yang kita singgung di awal tadi. Untuk memahami prinsip kerja yang bermartabat, kita diajak melihat sebuah kisah. Bayangin deh, di tengah panasnya matahari Madinah yang menyengat, ada seorang imam bernama Muhammad Al-Baqir yang lagi kerja keras di ladangnya. Nah, pas lagi kerja keras gitu, ada orang lewat. Ngelihat seorang pemimpin yang begitu dihormati, basah kuyup karena keringat, orang ini nyeletuk. Buat apa sih kerja sekeras ini ngejar dunia? Gimana kalau tiba-tiba ajal menjemput Anda pas lagi begini? Seolah-olah kerja keras itu adalah sesuatu yang hina dan jauh dari spiritualitas. Dan jawaban sang imam ini, wow, ini mengubah segalanya. Beliau bilang,
Kalau kematian datang kepadaku saat aku dalam keadaan ini, berarti ia datang saat aku sedang melakukan sebuah ketaatan kepada Tuhan, karena aku sedang menjaga diriku dan keluargaku agar tidak perlu minta-minta kepadamu atau kepada orang lain. Jawaban ini membingkai ulang makna kerja keras. Bekerja jujur itu bukan keserakahan, tapi sebuah ibadah. Sebuah sumber martabat yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi inti dari semua ini apa? Intinya adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kerangka ini menawarkan sebuah pergeseran dari yang tadinya kita cuma bisa merasa cemas dan pasif, menjadi sosok yang aktif, yang hidupnya digerakkan oleh sebuah tujuan yang jelas. Kita sudah lihat kan, bagaimana kerangka ini menyediakan alat untuk mengubah krisis. Dari yang tadinya putus asa soal uang, jadi punya etos kerja yang bermartabat. Dari yang tadinya tenggelam dalam banjir informasi, jadi punya saringan verifikasi yang kritis. Dan yang paling penting, dari yang tadinya kompasnya rusak, kita jadi punya sebuah teknologi kesadaran yang utuh untuk menavigasi hidup. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah semua kebisingan, semua tekanan, semua kebingungan zaman ini, alat apa yang sebenarnya sedang Anda gunakan untuk menjalani hidup? Apa yang menjadi kompas sejati Anda?